warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bab teknik penganggaran model. Teknik penganggaran model pada dasarnya teknik analisis investasi, yaitu yang dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama, metode konvensional. Metode analisis ini biasanya sering digunakan pada teknik penganggaran modal, seperti periode pengembalian, bisa disebut juga payback periode. Terus ada juga periode pengembalian terdiskonto atau bisa disebut juga discounted payback periode. Ada juga yaitu nilai sekarang bersih atau disebut juga NPV, dan ada banyak lagi. Baik dari saya, dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu riset operasi. Riset operasional adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasional militer selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Pemimpin militer Inggris membagi sekelompok ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasi mereka ke dalam satu kelompok yang diserai tugas mencari cara yang efisien untuk menggunakan alat yang baru ditemukan yang dinamakan radar. Dalam usaha sistem peringatan dini menghadapi serangan udara, sekelompok ahli Inggris ini dan sekelompok lainnya melakukan penelitian pada operasi militer. Setelah kesuksesan ini, tim riset operasional melanjutkan mengaktifkan tim riset operasional. Sebagai hasilnya, tim riset operasional semakin banyak yang disebut dengan penelitian operasional militer yang mengaplikasikan pendekatan riset operasional. Riset operasi merupakan suatu metode yang menggunakan model matematik untuk menyediakan basis bagi pembuatan keputusan yang terbaik, output atau optimum, yang berhubungan dengan suatu problematika keputusan yang dibatasi oleh kendala sumber. Riset operasional mencakup dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasional. Mencakup dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasional yang berhubungan dengan proses atau berlangsung suatu kegiatan. Saya, Julinda Rizky Prasiwi, akan melanjutkan presentasi dari Alvania, yaitu tentang periode pengembalian. Periode pengembalian merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup arus kas keluar pada suatu proyek dengan menggunakan arus kas masuk yang dihasilkan melalui proyek tersebut. Periode pengembalian diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto, menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali dana yang sudah tertanam dalam suatu investasi. Periode pengembalian dapat dirumuskan dengan arus kas keluar dibagi arus kas masuk. Berikut merupakan contoh soal atau praktek dalam periode pengembalian. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta aliran kas masuk atau laba neto plus penyusutan yang diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Maka besarnya periode pengembalian tersebut adalah 120 juta dibagi 40 juta sama dengan 3. Atau besarnya periode pengembalian proyek B yaitu sebesar 3 tahun. Saya, Fitri Umonimatinada, akan melanjutkan presentasi dari Julinda. Periode pengembalian terdiskonto. Periode pengembalian terdiskonto merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menutup arus kas keluar suatu proyek dengan mendiskontokan arus kas masuk sebesar biaya modal proyek tersebut. Periode pengembalian terdiskonto dapat dirumuskan periode pengembalian terdiskonto sama dengan arus kas keluar per arus kas masuk terdiskonto. Contoh praktikum, ada dua usulan proyek investasi A dan B. Inisial cash flow kedua proyek tersebut sama besar, yaitu masing-masing 10 juta rupiah. Usia ekonomis proyek A selama 5 tahun dan proyek B hanya 2 tahun.
Keuntungan yang diisyaratkan kedua proyek tersebut adalah 16%. Aliran kas proyek A dan B. Cash outlay-nya proyek A min 10 juta rupiah, proyek B min 10 juta rupiah. Aliran kas masuk tahun pertama proyek A 5 juta rupiah, proyek B 6 juta rupiah. Tahun kedua proyek A 4 juta rupiah, proyek B 5 juta rupiah. Tahun ketiga proyek A 3 juta, proyek B 0. Tahun keempat proyek A 2 juta, proyek B 0. Tahun kelima proyek A 1. Periode pengembalian terdiskonto proyek A adalah 3 tahun plus 795.000 per 1.104.000 dikali 12 bulan. Hasilnya adalah 3 tahun 8,6 bulan. Untuk menentukan apakah proyek A diterima atau ditolak, kita bandingkan antara jangka waktu yang diisyaratkan dengan jangka waktu pengembalian proyek A, yaitu selama 3 tahun 8,6 bulan. Apabila jangka waktu yang diisyaratkan adalah 5 tahun, maka periode pengembalian terdiskonto proyek A ini lebih cepat daripada jangka waktu yang diisyaratkan oleh investor, sehingga proyek A layak dilaksanakan. Sebaliknya, periode pengembalian terdiskonto proyek B tidak ada karena aliran kas masuk proyek B tidak dapat mencukupi untuk pengeluaran proyek tersebut. Dengan demikian, proyek B jelas tidak diterima atau tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat pengembalian rata-rata. Metode Accounting Rate of Return atau ARR mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Sedangkan investasi yang diperhitungkan adalah rata-rata investasi yang diperoleh dari investasi awal jika ada, ditambah investasi akhir dibagi 2. Hasil dari ARR ini merupakan angka relatif atau persentase. Menurut Samsudin, perhitungan average rate of return didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan rugi laba. Pengukuran dalam teknik rate of return ini sering pula disebut dengan istilah accounting rate of return dengan rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi kali 100%. Dengan syarat ARR lebih dari return atau COC sama dengan layak dilaksanakan ARR, atau ARR kurang dari return COC sama dengan tidak layak dilaksanakan ARR. Metode penilaian investasi average rate of return ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai rata-rata dari investasi. Jadi, ARR diukur dari laba perusahaan, bukan arus kas investasi perusahaan. Apabila hasil perhitungan angka ARR lebih besar daripada tingkat return yang disyaratkan, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Praktikumnya, proyek A membutuhkan dana 280 juta, umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40 juta. Laba setelah pajak selama 3 tahun berturut-turut adalah tahun pertama 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Dari informasi tersebut, maka dapat dihitung besarnya accounting rate of return sebagai berikut. ARR sama dengan 40 juta plus 50 juta plus 30 juta dibagi 3 per 280 juta min 40 juta dibagi 2 kali 100%. ARR sama dengan 40 juta per 160 juta kali 100%. ARR sama dengan 0,25 kali 100%. ARR sama dengan 25%. Perkenalkan, nama saya Mila Muhibatul Hidayah, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai sekarang bersih. Yaitu kita dapat mengetahui bahwa uang itu memiliki nilai yang berbeda apabila waktu yang diperolehnya juga berbeda pula. Hal ini dikarenakan
karena adanya suatu faktor diskonto yang berupa bunga dan biaya modal lainnya. Untuk mengatasi masalah yang seperti ini, maka metode net present value atau nilai sekarang bersih mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu bentuk investasi. Untuk rumus nilai sekarang bersih yaitu sebagai berikut, yaitu nilai sekarang bersih sama dengan arus kas keluar ditambah N sigma T sama dengan 1 dikali arus kas dibagi 1 ditambah bunga pangkat N. Atau juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu NPV sama dengan min L0 ditambah N sigma T sama dengan 1 dikali AT dibagi 1 ditambah R pangkat T, di mana L0 itu adalah nilai investasi, AT itu adalah aliran kas neto pada periode T, R sama dengan diskon rate, R sama dengan jangka waktu proyek investasi atau yang biasa disebut dengan umur proyek investasi. Kemudian di sini ada praktikumnya, yaitu sebagai berikut. Dari proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Aliran kas masuk atau proses laba neto ditambah penyusutan diperkirakan sebesar 40 juta per tahun selama 6 tahun. Dari proyeksi B tersebut kita dapat mengetahui net present value atau NPV apabila diketahui diskon rate-nya 10%, yaitu penyelesaiannya sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu apabila aliran kas masuk bersih tiap tahun besarnya sama yaitu 40 juta, maka NPV sama dengan min 120 juta ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 3 ditambah 40 juta ditambah 1 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 4 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 5 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 6. Kemudian NPV sama dengan min 120 juta ditambah 40 juta. NPV sama dengan min 120 juta ditambah 174 juta 212.000 sama dengan 54 juta 212.000. Kemudian yang kedua itu adalah jika aliran kas masuk bersih tiap tahunnya besarnya tidak sama dengan data sebagai berikut. Untuk tahun pertama yaitu sebesar 50 juta, tahun kedua 50 juta, ketiga 40 juta, tahun keempat 30 juta, tahun kelima 20 juta, dan tahun keenam adalah 20 juta. Kemudian NPV sama dengan min 120 juta ditambah 50 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 1 ditambah 50 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 3 ditambah 30 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 4 ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 5 dan ditambah 20 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 6. Kemudian NPV sama dengan min 120 juta ditambah 160 juta 980.000 sama dengan 40 juta 980.000. Baiklah, di sini saya Nisa Aulia akan menjelaskan tentang tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Tingkat pengembalian internal merupakan tingkat suku bunga nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Maka dari itu, untuk menghitung tingkat pengembalian internal memerlukan data nilai sekarang bersih atau NPV.
Metode tingkat pengembalian internal memiliki konsep yang sama dengan penentuan besarnya bunga yang dihasilkan obligasi hingga jatuh tempo. Metode tingkat pengembalian internal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu investasi dapat diterima atau tidak. Suatu usulan investasi dapat diterima apabila besarnya tingkat pengembalian internal lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal. Begitu pula sebaliknya. Atau bisa dikatakan tingkat bunga IRR lebih besar dari tingkat bunga NPV. Untuk tingkat pengembalian internal sendiri secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. IRR sama dengan IR plus NPV IR dibagi NPV IR dikurangi NPV IT dikali IT min IR. Atau juga bisa menggunakan rumus IRR sama dengan sigma N T sama dengan 1 arus kas ke T dibagi 1 plus bunga ke T pangkat T sama dengan 0. Untuk contoh praktikum tingkat pengembalian internal sendiri, misalnya suatu investasi memiliki arus kas sebagai berikut. Di situ ada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4 dan juga arus kas tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Sebelum mencari tingkat pengembalian internal, kita harus mencari dulu NPV-nya. Di situ NPV sama dengan minus arus kas keluar, sigma N sama dengan 0, arus kas ke N dibagi 1 plus bunga pangkat N sama dengan 0. Sehingga dalam kasus ini IRR diketahui sebesar 14,3%. Untuk mempermudah menghitung IRR dapat dilakukan dengan mencoba suku bunga yang diperkirakan akan memberikan nilai NPV positif dan juga NPV negatif. Misalnya, suku bunga 10% akan menghasilkan NPV sebesar 382, sedangkan untuk suku bunga 20% akan menghasilkan NPV sebesar minus 429. Sehingga dapat dihitung sesuai rumus sederhana IRR sama dengan 10% ditambah 382 dibagi 382 dikurangi minus 429 dikali 20% dikurangi 10%. Sehingga IRR didapat 0,1471. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga IRR diperoleh sebesar 14,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu usulan investasi tersebut dapat diterima karena besarnya bunga IRR lebih besar dari bunga NPV. Atau dengan kata lain 14,71% lebih dari 14,3%. Saya Johanna Kartikasari akan melanjutkan tentang tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi. Tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi adalah tingkat pengembalian internal ketika pembayaran dan penerimaan dibiayai dengan tarif yang berbeda. Fungsi MIRR memperhitungkan biaya investasi atau finance rate dan suku bunga yang diterima pada reinvestment. Adapun prosedur untuk menghitung tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR, yang pertama yaitu hitung total nilai diskonto dari semua investasi dan total nilai akumulasi dari semua pendapatan. Diskonto dilakukan dengan biaya modal. Peningkatan ini dilakukan pada tingkat reinvestasi. Yang kedua yaitu tentukan nilai diskonto dengan memperhitungkan total nilai diskonto dari semua investasi dan total nilai akumulasi dari semua pendapatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah indeks laba. Penjelasan mengenai konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori yang menyatakan bahwa praktikum manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen dan pemiliknya, yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam hubungan ini, manajemen memiliki asimetri
informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor atau investor. Asimetri informasi ini terjadi ketika manajer yang memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal tersebut. Dalam kondisi demikian, manajer dapat menggunakan informasi yang diketahui untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan untuk menentukan perusahaan sebagai perata laba dan bukan perata laba, diklasifikasikan menggunakan model Excel 1981. Untuk dapat menggunakan model tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut. Di mana delta I perubahan laba dalam suatu periode, delta S perubahan penjualan dalam satu periode, CV koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan. Dalam hal ini nilai yang diharapkan menjadi atau menggunakan nilai rata-rata. CV delta I sama dengan koefisien variasi untuk perubahan laba, CV delta S koefisien variasi untuk perubahan penjual, CV. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata dan penyampaian materi yang kurang baik, kami mohon maaf. Kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.